Saya Elfadi akan membaca latar belakang. Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut terbentang dari timur ke barat sejauh 6,400 km. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis tersebut di atas, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 1,930 juta kilometer daratan dan 3,1 juta kilometer teritorial laut, serta luas laut SEE zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer. Hal ini yang menyebabkan wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati atau biodiversity, laut terbesar di dunia. Keanekaragaman yang memiliki berupa ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitas serta produktivitas tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan serta ekologis. Terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Menurut Suharsono tahun 2011, Indonesia memiliki jenis-jenis karang yang beragam. Ditemukan 590 spesies yang termasuk ke dalam 80 genus karang di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Wilsa Patalatu sebagai pembawa materi kedua, yaitu tentang pengertian karang. Terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitas serta produktivitas tinggi. Karena itu, terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Menurut Suharsono, Indonesia memiliki jenis-jenis karang yang beragam. Ditemukan 590 spesies yang termasuk ke dalam 80 genus karang di Indonesia. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik, menjadi perlindungan pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal. Dari abrasi laut, terdapat dua jenis karang, yaitu karang keras hard coral dan karang lunak soft coral. Karang lunak soft coral tidak bersimbiosis dengan alga, bentuknya seperti tanaman, sedangkan karang keras hard coral merupakan endapan masif kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan dari organisme karang pembentuk terumbu karang dari filum Corydaria ordoscleratinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxanthella dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang mensekresikan kalsium karbonat. Definisi karang. Karang merupakan elolak dari hewan polip yang menghasilkan bahan kapur CaCO3. Polip itu sendiri merupakan hewan kecil yang hidup berkoloni dan membentuk terumbu. Polip karang memberikan tempat hidup kepada zooxanthella yang merupakan alga dari kelompok Dinoflagellata yang bersimbiosis dengan hewan seperti karang, anemone, moluska, dan lainnya. Terumbu karang tersusun atas dua kata,
yaitu terumbuk dan karang, yang mana pengertian dari kedua kata tersebut adalah berbeda. Menurut Arini, terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur CaCO3 bersama dengan biota seperti alga, moluska, Crustacea, Elolacat, Polychaeta, Porifera, dan Tunicata merupakan ekosistem terumbu karang semakin beragam. Menurut Surba, terumbu karang merupakan elolak yang hidup di dasar perairan, yang berupa batu, kapur, dan memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk menahan gaya gelombang laut. Terumbuk membentuk dari endapan elolak kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbuk dari filum Cnidaria. Oke, baik. Saya Nevi FIT akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Welsa, tentang ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat dinamis, namun sangat elolak dan rentan terhadap perubahan kondisi di lingkungan. Menurut Surba 2019, kondisi dinamis terumbu karang ditandai dengan perubahan yang terjadi dalam komunitas. Selain itu ditandai dengan adanya interaksi yang kuat antara biota karang dan biota penghuni terumbu karang lainnya serta kondisi elolak di lingkungan. Ekosistem terumbu karang digunakan sebagai tempat pemijaan, pengasuhan, dan mencari makanan dari kebanyakan ikan. Menurut Arini 2013, terumbu karang menempati peringkat atas sebagai penghuni ekosistem laut. Dalam proses kehidupan terumbu karang bersimbiosis dengan mikro alga zooxanthella, ekosistem terumbu karang terdapat di perairan dangkal dengan perairan yang jernih. Selain perairan yang jernih, ekosistem terumbu karang juga bergantung pada suhu perairan, elolak, gelombang, sirkulasi air, elolak, dan terhindar dari proses sedimentasi. Baik, saya atas nama Angelina Yesnat, pembawa materi keempat, yaitu tentang manfaat ekosistem terumbu karang. Ada berbagai manfaat dari terumbu karang yang dapat dirasakan, namun memang perlu pengelolaan yang lebih menyeluruh. Sebab terumbu karang adalah ekosistem laut yang dangkal dan hanya ada pada iklim elola yang kompleks dan produktif. Meski begitu, terumbu karang juga merupakan sebuah ekosistem yang cukup rentan pada perubahan lingkungan dan daya dukun yang tidak leluas. Karena dapat memberikan sejumlah manfaat, maka terumbu karang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Karena kegunaan dari terumbu karang tersebut cukup besar terhadap kehidupan serta lingkungan biota maupun pada kehidupan manusia. Saya Rizky Nurtulinta, pemateri kelima. Presentasi tutupan karang. Kondisi perairan pada stasiun praktikum ini memiliki kedalaman 1 meter dan perairannya tidak keruh. Tingkat intensitas cahaya di stasiun ini sangat tinggi. Cahaya masuk bisa sampai ke dasar perairan dan keadaan perairan berarus pelan. Pada transek 10 meter didapatkan grafik presentasi tutupan sebagai berikut. Saya Rizky Nurtulinta, pemateri. Dapat dilihat ada grafik presentasi tutupan substrat pada transek 10 meter. Terdapat satu kategori biota yaitu non-aquaporat dan tutupan substrat yang bukan karang yaitu plesioid
rubble, dead coral alga. Presentasi yang paling tinggi di transfer 10 meter adalah non-aquaporin, dan yang paling rendah ada 2 kategori, yaitu dead coral dan dead coral alga. Dari besarnya presentasi data non-aquapora, yaitu sebesar 60%, menunjukkan bahwa tutupan substrat pada perairan pesisir Pulau Buaya memiliki tutupan substrat yang baik. Dirujuk dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001, kondisi ekosistem terumbu karang ditentukan berdasarkan persen tutupan karang hidup yang baik. Bila persen tutupan karang hidup antara 50 hingga 74,9%. Ya baik, saya Kristina Gutanjala akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Rizky. Tingkat tutupan karang menurut Samani dan Modupa 2011 ialah 0-25% digolongkan buruk, 25-50% digolongkan sedang, 50-75% digolongkan baik, dan 75%-100% digolongkan sangat baik. Pada stasiun praktikum presentasi tutupan karang yaitu sebesar 60% dan presentasi substrat yang bukan karang yaitu 40%. Dari data tersebut menandakan kategori presentasi tutupan karang di stasiun praktikum tergolong baik. Dominasi dari liveform, coral fossil, blessing, dan coral mushroom dapat menjadi tolak ukur bahwa kondisi di perairan di pantai Pulau Buaya dalam kondisi baik dan menunjukkan keberadaan terumbu karang dapat meningkat keanekaragaman hayati di pantai Pulau Buaya serta dapat menjadi indikator kondisi fisik ekologi terumbu karang pada pantai Pulau Buaya tergolong baik. Kondisi tersebut menjadi suatu indikator kesehatan ekosistem yang dapat menjadi faktor pendukung dalam peningkatan keanekaragaman hayati dan juga ketahanan ekosistem berkelanjutan yang mendukung ketahanan ekosistem di pantai Pulau Buaya.